Komisi 3 DPR telah menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk periode 2024 hingga 2029. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian uji kelayakan dan kepatutan, Fit and Proper Test, yang berlangsung dari 18 hingga 21 November 2024. Berikut adalah daftar anggota Dewas KPK terpilih beserta perolehan suara mereka. Benny Joshua Mamoto, 46 suara. Chiska Mirawati, 46 suara. Wisnu Baroto, 43 suara. Gus Rizal, 40 suara. Sumpeno, 40 suara. Proses pemilihan ini dihadiri oleh 44 anggota dari total 47 anggota Komisi 3, dengan semua fraksi di DPR hadir dalam rapat tersebut. Wisnu Baroto memiliki latar belakang profesional yang kuat dalam bidang hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai karir dan pengalaman Wisnu Baroto. Jabatan terkini, Wisnu Baroto saat ini menjabat sebagai staf ahli Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum di Kejaksaan Agung. Dalam posisi ini, ia memberikan masukan strategis terkait penanganan kasus-kasus pidana umum. Pengalaman di KPK, sebelumnya, Wisnu pernah bertugas sebagai jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di mana ia dikenal karena kinerjanya yang baik tanpa catatan buruk. Pengalamannya di KPK memberikan wawasan mendalam tentang penanganan kasus korupsi di Indonesia. Karir di Kejaksaan. Setelah masa tugasnya di KPK, Wisnu kembali ke Kejaksaan Agung dan telah menjabat dalam berbagai posisi, termasuk sebagai kajari dan asisten di Kejaksaan Tinggi. Saat ini, ia menjabat sebagai Direktur Eksekusi di Jampitsus, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Kejaksaan Agung. Kualifikasi pendidikan, Wisnu Baroto memiliki pendidikan hukum yang solid, yang mendukung kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penegakan hukum. Dengan pengalaman luas dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi, Wisnu Baroto dianggap sebagai kandidat yang layak untuk posisi Dewan Pengawas KPK. Benny Joshua Mamoto menjadi calon yang populer untuk posisi anggota Dewan Pengawas KPK, karena beberapa faktor kunci. Pengalaman dan reputasi. Benny Mamoto memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum dan penegakan hukum. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, dan juga pernah menjadi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Pengalamannya di lembaga-lembaga tersebut memberikan kredibilitas dan reputasi yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia. Dukungan politik. Benny mendapatkan dukungan signifikan dari berbagai fraksi di DPR, yang tercermin dari perolehan suaranya yang tinggi, yaitu 46 suara dalam pemilihan anggota Dewas KPK. Dukungan ini menunjukkan bahwa banyak anggota DPR yang percaya pada kemampuannya untuk menjalankan tugas di KPK. Visi dan pendekatan anti korupsi. Dalam uji kelayakan dan kepatutan, Benny menampilkan visi yang jelas tentang bagaimana KPK harus beroperasi dan berkomitmen untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan proaktifnya terhadap isu-isu anti korupsi menjadikannya pilihan menarik bagi para pemilih. Kemandirian dan integritas. Benny dikenal memiliki integritas yang tinggi dan kemandirian dalam menjalankan tugasnya. Ini penting bagi posisi di Dewas KPK, yang membutuhkan individu yang dapat bertindak tanpa tekanan politik dan menjaga independensi lembaga anti rasuah. Dengan kombinasi pengalaman, dukungan politik, visi anti korupsi yang kuat, serta integritas, Benny Joshua Mamoto menjadi salah satu calon terpopuler dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas KPK. Proses Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR untuk calon anggota Dewan Pengawas KPK, Cadewas KPK, melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah rincian proses tersebut. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Proses ini dilaksanakan dalam bentuk rapat pleno yang bersifat terbuka, di mana calon anggota Dewas KPK menyampaikan visi, misi, dan pandangan mereka mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia. Uji kelayakan ini berlangsung dari tanggal 18 hingga 21 November 2024. Tanya jawab. Selama sesi Fit and Proper Test, anggota Komisi 3 DPR memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada para calon. Ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang pemahaman dan komitmen calon terhadap tugas yang akan mereka emban. Voting. Setelah semua calon menjalani uji kelayakan, anggota Komisi 3 DPR melakukan pemungutan suara untuk menentukan siapa saja yang terpilih menjadi anggota Dewas KPK.
Setiap anggota DPR memberikan suara untuk 5 nama calon yang mereka anggap terbaik. Penetapan calon terpilih, hasil dari voting menentukan 5 calon anggota Dewas KPK yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh fraksi di Komisi 3 DPR. Rekomendasi kepada Presiden. Setelah penetapan, nama-nama yang terpilih akan direkomendasikan kepada Presiden untuk dilantik sebagai anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024 hingga 2029. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.